Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan satu tema penting dan menarik, yaitu tentang sistem politik dan pemerintahan. Adapun capaian setelah kita mendiskusikan tema ini, yaitu secara pengetahuan kita memiliki pengetahuan tentang sistem politik dan bagaimana berjalannya roda pemerintahan. Secara praktis bagaimana sistem politik ini berjalan, termasuk sistem pemerintahan kita berjalan dengan baik sesuai dengan sistem politik, pemerintahan kita dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif Adapun materi dari tema ini yaitu bagaimana sejarah dan perkembangan sistem politik dan pemerintahan, lalu bagaimana esensi dan urgensi atau pentingnya mendiskusikan tema ini. Berikutnya bagaimana dinamika atau problematika termasuk tantangan dari sistem politik dan pemerintahan kita. Terakhir bagaimana peran negara atau pemerintah, khususnya peran masyarakat, mahasiswa, pemuda dalam menjalankan sistem politik dan berjalannya roda pemerintahan. Baik, kita mulai diskusi kita tentang sistem politik dan pemerintahan. Pernahkah kita bertanya bagaimana negara kita Indonesia mampu mengelola lebih dari 280 juta penduduk, ribuan pulau, dan berbagai keberagaman? Jawabannya terletak pada sistem pemerintahan dan politik yang menjadi fondasi negara. Mari kita mulai pembahasan kita. Apa itu sistem politik? Sistem politik adalah cara sebuah negara mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Di Indonesia, kita menganut sistem politik demokrasi Pancasila, yang berarti segala proses politik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Apa itu pemerintahan? Pemerintahan adalah struktur dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola negara. Di Indonesia, pemerintahan terdiri dari 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang saling melengkapi demi terciptanya keseimbangan kekuasaan. Cabang eksekutif dipimpin oleh presiden yang bertanggung jawab melaksanakan undang-undang dan memimpin pemerintahan. Cabang legislatif terdiri dari DPR dan DPD yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi eksekutif. Sementara itu, cabang yudikatif melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memastikan keadilan dan supremasi hukum. Pemerintahan dan sistem politik tidak bisa dipisahkan. Sistem politik adalah panduan, sementara pemerintah adalah pelaksanaannya. Misalnya, sistem demokrasi memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin, sementara pemerintahan bertugas menjalankan aspirasi rakyat tersebut. Bagaimanakah sejarah dan perkembangan sistem politik dan pemerintahan Indonesia yang berjalan sampai saat ini? Dalam sejarahnya berdirinya bangsa Indonesia, para tokoh pendiri bangsa telah sepakat dengan menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini ditunjukkan dan didasarkan dalam sidang kesepakatan para pendiri bangsa atau Founding Father pada sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah BPUPKI yang berlangsung selama 2 tahap. Tahapan pertama yakni pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Sedangkan tahapan kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Setelah deklarasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Soekarno dan didampingi oleh wakil presiden yaitu Bapak Muhammad Hatta. Konstitusi yang digunakan adalah UUD 1945 yang disepakati melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Presidensial di sini dapat juga diartikan bahwa presiden selain menjabat sebagai kepala pemerintahan juga sebagai seorang kepala negara. Perdana Menteri yang bertugas bertanggung jawab secara penuh kepada presiden sebagai pembantu presiden. Pada tahun 1949, setelah konferensi meja bundar, Indonesia mengubah sistem pemerintahannya menjadi kuasi parlementer atau parlementer semu, sebuah pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau tepatnya pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.
Setelah negara mendeklarasikan bentuknya sebagai negara federal, akhirnya hal tersebut tidak berjalan cukup lama. 3 bagian dari negara Indonesia Serikat, yakni negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, serta negara Sumatera Timur, kemudian bergabung menjadi satu wilayah kesatuan Republik Indonesia. Sejak saat itu, pemerintah RIS kestabilannya mulai berkurang, sehingga dimufakati secara bersama bahwa Indonesia kembali bersepakat untuk melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Konstitusi yang digunakan adalah UUD 1950 yang berlangsung sampai dengan dikeluarnya Dekret Presiden pada tahun 1959. Masa Orde Lama. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno telah menerbitkan sebuah dekret presiden yang isinya yakni tentang pembubaran Dewan Konstituante dan memperlakukan kembali UUD 1945. Dan secara otomatis, UUD 1950 tidak berlaku kembali. Dekret tersebut juga dikenal sebagai tanda perubahan terhadap sistem politik dari demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Maka dengan diberlakukannya kembali UUD 1945, sistem yang diselenggarakan adalah presidensial dengan kekuasaan eksekutif tertinggi ada pada presiden. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Setelah diberlakukannya kembali UUD 1945, rakyat banyak sekali memberikan sebuah harapan akan kehidupan yang lebih baik, serta peningkatan stabilitas ketatanegaraan yang lebih demokratis dan berpihak kepada rakyat secara luas. Rezim Orde Baru dimulai ketika Insinyur Soekarno sudah tidak lagi menjabat sebagai seorang presiden, dan naiknya Jenderal Soeharto sebagai presiden pengganti. Selama perubahan tersebut, tidak ada sebuah pergantian sistem yang cukup dominan dalam lembaga pemerintahan. Masa rezim Orde Baru dikenal dengan era di mana presiden memiliki sebuah kedudukan yang cukup dominan dan sangat kuat. Pada masa ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik, yang membuat permasalahan ekonomi di masa sebelumnya diangkat menjadi isu politik. Demonstrasi besar-besaran menunjukkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan sebelumnya. Era reformasi dikenal dan ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang kemudian dilanjutkan oleh wakilnya, yaitu Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie tidak menjabat terlalu lama, kemudian era kepresidenan dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Gus Dur kemudian dikenal sebagai seorang tokoh yang mampu memberikan sebuah upaya perlindungan terhadap kaum minoritas. Dalam periode reformasi ini, UUD 1945 diamandemenkan sebanyak 4 kali. Sejak tahun 2002, Indonesia menggunakan hasil amandemen tersebut. Pemilihan presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali, dan pemilu pertama pasca reformasi diadakan pada tahun 2004. Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Desentralisasi, kekuasaan yang sebelum terpusat memulai distribusikan ke pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Kebebasan politik, pemilu langsung untuk memilih presiden, gubernur, dan kepala daerah. Kebebasan pers dan partisipasi masyarakat meningkat. Perjalanan sejarah sistem politik dan pemerintahan Indonesia mencerminkan adaptasi bangsa terhadap perubahan zaman. Namun, perjalanan ini belum selesai. Sistem politik dan pemerintahan kita terus berkembang, menghadapi tantangan baru yang membutuhkan partisipasi aktif semua elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjaga integritas dan keberlanjutan bangsa. Saya Muhammad Dafa akan bertanya kepada Muhammad Fazli, apakah esensi dan urgensi dari pembahasan tentang sistem politik dan pemerintahan? Esensi dan urgensi membahas sistem politik dan pemerintahan adalah untuk memahami cara negara mengatur kekuasaan, menciptakan keadilan, menjaga stabilitas, dan mengelola keberagaman. Kekuasaan dijalankan untuk melayani masyarakat, menciptakan keadilan, dan mencapai tujuan negara. Dengan memahaminya, masyarakat dapat melihat bagaimana pemerintah bekerja, menilai kebijakan yang dibuat, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Masyarakat tahu hak dan kewajibannya, serta bisa ikut berkontribusi dalam menjaga demokrasi dan keutuhan negara. Berikut saya akan bertanya kepada Dafa. Mengapa di awal kemerdekaan, para founding father
memilih untuk menjalankan sistem presidensial untuk Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fazli. Para founding father memiliki sistem presidensial karena beberapa alasan. Yang pertama itu ada mengikuti prinsip Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Yang kedua itu ada menghindari pengaruh kolonial. Mereka ingin sistem yang tidak meniru sistem penjajahan dan lebih cocok untuk negara merdeka. Yang ketiga itu ada kestabilan pemerintahan. Meningkatkan pemimpin yang kuat dan tegas untuk menjaga stabilitas negara setelah kemerdekaan. Yang keempat itu ada pemisahan kekuasaan yang jelas untuk menghindari konflik antara eksekutif dan legislatif, serta memberi presiden kekuasaan yang jelas. Dengan alasan-alasan ini, sistem presidensial dipilih agar Indonesia memiliki pemerintahan yang stabil, efektif, dan sesuai dengan nilai kemerdekaan. Selanjutnya pertanyaan dari saya, mengapa di era pasca kemerdekaan tahun 1950 sampai 1959 sistem pemerintahan beralih dari presidensial ke sistem parlementer? Peralihan dari sistem presidensial ke sistem parlementer pada tahun 1950 sampai 1959 di Indonesia terjadi karena beberapa faktor utama. 1. Keharusan untuk mengikuti UUD 1950, yaitu ketika Indonesia berhasil kembali ke bentuk negara kesatuan dengan UUD 1950, konstitusi baru ini menetapkan sistem parlementer sebagai dasar pemerintahan. Hal ini memaksa Indonesia untuk menyesuaikan struktur pemerintahan dengan ketentuan tersebut, yang mengharuskan pembentukan kabinet oleh parlemen, bukan oleh presiden. 2. Pengaruh sistem politik Eropa, yaitu sistem parlementer yang diterapkan di banyak negara Eropa, terutama Belanda, mempengaruhi para pemimpin Indonesia untuk mengadopsinya. Mereka menganggap sistem parlementer lebih sesuai dengan dinamika politik Indonesia yang kompleks, mengingat adanya banyak partai politik yang kuat. Bagaimanakah dinamika dan problematika sistem politik dan pemerintahan Indonesia? Dinamika dan problematika sistem politik dan pemerintahan di Indonesia sangatlah kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Beberapa dinamika dan problematika yang sering terjadi adalah: yang pertama, perubahan kepemimpinan; yang kedua, koalisi dan konflik partai; yang ketiga, ada keterlibatan masyarakat; yang keempat, korupsi dan transparansi; yang kelima, desentralisasi; yang keenam, isu keamanan; yang ketujuh, pengaruh globalisasi. Secara keseluruhan, Indonesia terus berupaya menyeimbangkan perubahan internal dan eksternal untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Selanjutnya saya akan bertanya, bagaimana peran masyarakat pada umumnya dan mahasiswa dan khususnya dalam sistem politik dan pemerintahan ini? Secara umum, masyarakat dan mahasiswa berperan aktif dalam menjaga dan memperbaiki sistem politik dan pemerintahan demi kebaikan bersama. Peran masyarakat: 1. Partisipasi dalam pemilu, yaitu memilih pemimpin negara dan daerah. 2. Mengawasi pemerintahan, yaitu mengkritisi dan mendukung kebijakan pemerintah. 3. Meningkatkan kesadaran politik, yaitu membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban politik. Adapun peran mahasiswa sebagai: 1. Agen perubahan, yaitu menggerakkan perubahan sosial dan politik. 2. Suara kritis, yaitu menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. 3. Pendidikan kewarganegaraan, yaitu meningkatkan pemahaman politik di masyarakat. Demikianlah pembahasan kita mengenai sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Memahami struktur dan dinamika politik negara kita adalah langkah penting dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Dengan pengetahuan ini, diharapkan kita semua dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, mengawasi jalannya pemerintahan,
dan kontribusi positif bagi kemajuan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya.